Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah ladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Wa ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Shadaqallahu al-'azim. Yang saya hormati Bapak-bapak pengurus beserta kaum bapak dan kaum ibu dan jamaah sahabat Ustaz, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah serta berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membacakan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita akan mendapat syafaat dari beliau pada hari akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu dan jamaah sahabat besar yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita sedang memasuki malam yang ke-23 kalau kita ikut puasa menurut Muhammadiyah ya. Jadi pas malam ini adalah malam qadar ini. Kalau menurut hadis sahih ya, malam qadar jatuhnya yaitu 10 akhir bulan Ramadan, malam yang ganjil 21, 23. Mudah-mudahan pada malam hari inilah malam qadar maksudnya ya Bapak Ibu, kita mendapatkan malam qadar. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada malam ini judul ceramah kita yang telah ditetapkan oleh pengurus PMD Kota Dumai yaitu urgensi muhasabah diri. Apa artinya itu urgensi muhasabah diri? Muhasabah itu adalah bahasa Arab hisab, itu ya. Asala yuhasibul hisab. Kita ini penting sekali menghitung-hitung diri kita. Nah, diri kita apanya? Tentu amal ibadah kita yang perlu kita hitung-hitung. Karena kita hidup di atas dunia ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah kepada Allah bagi kita yang beriman. Yang kita kejar adalah untuk akhirat kita. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah di dalam Al-Quran surat Al-Zariyat ayat 56. Dan tidaklah akan kujadikan ciptakan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi mana orang beriman, ya tentu kita wajib beribadah kepada Allah. Bagi yang tidak beriman, karena dia tidak beriman, tidak percaya kepada Allah, tidak percaya dia kepada malaikat, tidak percaya dia kepada Rasul. Begitu kan Bu? Tidak percaya dia kepada Al-Quran bahwa itu kitab suci kita. Orang Islam tidak percaya dia kepada kadar buruk, kadar baik, tidak percaya dia kepada hari kemudian, ya. Tapi dia namun tetap juga ya diberi kesenangan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang kafir. Tapi kesenangan hanya sebentar saja. Akhirat adalah kehidupan yang kekal bagi kita. Jadi bagi kita yang orang beriman ini, dunia ini bagi kita adalah untuk ladang. Hasilnya akan kita bawa ke akhirat nanti. Sekaranglah kita rajin berbuat amal ibadah. Amal ibadah itu tentu ada yang wajib, ada yang sunat ya. Tentu yang kita perlu
terlebih dahulu yang wajib, yang harus kita sempurnakan. Sebab itu kita kaji diri kita. Setiap hari kita merenung itu sebenarnya. Ya, apa yang sudah saya kerjakan hari ini, ibadah apa yang sudah kita laksanakan. Apakah sholat saya ada sempurna apa enggak? Ya, ibadah ini ada kalanya ya, ibadah itu tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena tidak sempurna. Jangan kita menganggap bahwa mentang-mentang kita sudah sholat kita pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita wajib merenung inilah. Seberapa baru ilmu yang saya punyai tentang masalah salat, itu sajalah baru. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamtu lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Surat Al-Hasyr ayat 18. Wahai orang-orang yang beriman, kita dipanggil oleh Allah. Kita semua adalah orang beriman. Bukannya Allah memanggil ya ayyuhalladzina kafaru. Orang kafir itu lantaklah, diberi kesenangan, ya, diberi kekayaan yang lebih daripada kekayaan orang Islam. Ya, jangan kita menganggap orang kafir tak ada salat, tak ada puasa, kenapa diberi kekayaan? Awak orang ahli ibadahnya taat pada Allah, banyak yang miskin. Dan itu jangan kita berprasangka kepada Allah. Memang orang kafir itu dunianya itulah, surganya di dunia. Kalau kita surga kita di akhirat. Itulah kira-kira. Jadi kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Apa arti takwa? Ya, takwa itu di atas daripada iman. Ya, sesudah kita yakin dengan rukun yang 6, lalu kita laksanakan apa perintah Allah dan semua apa yang dilarang Allah untuk kita kerjakan dan kita hentikan. Yang disuruh Allah kita kerjakan. Perintah sholat kita kerjakan. Bagaimana sholat yang sempurna itu kita pelajari. Ya, jadi sholatlah kamu selalu kata Rasulullah. Sholatlah kamu bagaimana seperti aku sholat. Itu kita kerjakan asal sholat saja kita baca. Nah, betul. Rukun tauhidnya bahasa Al-Fatihah aja tanpa salah belum? Ya. Ada pula kadang-kadang baca Al-Fatihah itu saya dengar ya, tapi bukan imam di sini. Al-ghairil maghdubi alaihim. Ditambahnya baca ghairil. Adakah tidak artinya? Itu adakah artinya dalam bahasa Indonesia. Al-ghairil maghdubi. Sebetulnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Banyak salahnya. Bagaimana salah kita mau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seperti itu ya? Berubah maknanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini baca i. Iya baca iya. Iya kalau iya itu kalau dibaca Pak, iya di matahari artinya. Kata-kata kau lagi kami menyembah. Akan matahari kita menyembah. Langsung sirik kita. Inna syirka la zulmun azim. Semuanya orang syirik itu sungguh ya, aniaya yang sangat besar. Saya tak tahu apa bagaimana aku, tapi kan nanti dia bilang, nah tetap belajar. Ya, bukan susah belajar sekarang. Ya, dengan hati kita bisa belajar. Kita ambil itu pelajaran imam itu di Mekah. Ya, kita dengarkan bacaan imam. Tadi baca imamnya paling bagus saya dengarkan. Alhamdulillah dapat imam yang bagus bacaannya, yang kita selamat. Kalau dapat imam tidak bagus bacaannya itu ya tidak selamat kita. Nah, bacaan imam itu adalah bacaan kita. Sama imamnya sama kita. Jadi berhati-hati kita untuk menjadi imam. Harus imam itu yang qari. Yang qari itu adalah pandai membaca rukun tauhid, rukun yang bagaimana cara perbuatannya, gerak-geriknya dalam salat.
Ya, kadang rumputnya kadang-kadang macam ini, ya, rumputnya ini harusnya datar. Kadang tegak berdirinya, kadang-kadang ya miring. Kadang dia tak sakit pinggang miring. Jadi semuanya itu ada aturannya. Karena Rasulullah katakan suatu pelajarlah kamu walaupun aku tiada lagi. Itu kan ada sunnahku kepada kita. Ya, kita pelajari. Jadi ibadah salat ini adalah ibadah wajib. Kalau tidak diterima salat kita berarti kita menanggung dosa. Ya, sama orang tidak salat. Kalau orang tidak salat, kalau muta'amidan disengaja itu jatuhnya kafir. Dia tak salat. Kenapa tak salat? Tak ada dulu salat dah mati, tak boleh berdiri itu kafir. Jadi kalau dia masih yang iman kepada Allah, cuma tidak ada dididik dari kecil oleh orang tuanya. Yang iman tadi kena didikan orang tua yang mestinya dia bisa hebat. Jadi tanggung jawab kita sebagai orang tua yang memperat punya anak, ya. Kalau anak nanti masuk neraka dan menuntut kepada orang tuanya, nah orang tua saya masukkan saya masuk neraka, saya tidak pernah tahu agama, maka malah kita masuk neraka dengan anak tadi. Karena bisa kita tidak punya anak daripada dapat anak yang, ya, anak yang tidak mau salat, ya, dari arahkan salat juga tidak mau, ada anak seperti itu. Tapi bagi orang tua yang penting sudah mengarahkan anak, sudah memilih, itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai, ya, tidak ditindakkan anak kita salat aja dibimbing anak dibiarkan. Sudah dididik, sudah diarahkan, ya, lepaslah tanggung jawab kita. Berarti sama dengan Nabi Nuh. Anaknya juga yang berada ya. Jadi tugas kita itulah yang mempunyai anaknya. Jadi ibadah inilah yang penting kita pelihara. Yang wajib saja dari kita. Itu tentang masalah salat. Rukun fi'li, rukun qauli, rukun qalbi, hati juga. Kadang-kadang kita lupa dengan berapa kita salat tadi. Itu, yang hati itu yang tidak fokus ke salat itu. Ya, dan salat kita keterlambaian yang lain, pekerjaan yang tidak siap, ada barang tidak ketemu dan salat ketemu yang itu yang kita pikirkan. Jadi salat kita menjadi bisa kacir jadinya. Berapa rakaat? Jadi Allah Maha Pengasih bagi penyayang, ya, begitu sadar kita, ya. Berapa rakaat salat saya itu supaya salat kita sempurna, kita bayar dengan salat apa namanya, Bu? Sujud, ya, salat dengan sujud sahwi. Itu ajaran daripada Nabi kepada kita. Itu. Apa lagi masalah saum, puasa? Ini ibadah wajib adalah kita bagi puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Puasa diwajibkan dalam Al-Quran dibaca. Kutiba diwajibkan sama dengan kamu maknanya, ya. Kita berpuasa. Kalau tidak berpuasa kita berdosa besar. Kalau puasanya tidak sempurna sama dengan tidak puasa. Nah, itu kita tadi. Ya, puasa mana yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu kita harus hati-hati. Ya, kita tahan semuanya. Ya, nafsu juga kita tahan dari membicarakan orang, bergunjing, segala macam, kita apalagi hasad, mendengki kepada orang. Nah, hasad yang perlu amal kama tidak perlu kata. Nah, hasad itu memakan pahala kita seperti bagaimana api memakan kayu api sangat panas, sangat pelik. Begitulah habisnya amal kita. Makanya kalau kita waktu itu kita renungkan bagaimana amal saya tadi, puasa saya tadi. Saya sudah berbuat maksiat dengan bapak itu atau ibu ini, saya sudah menggibah dia atau menyakiti dia. Cari jalan sebelum sampai 8 jam, kita cari jalan bagaimana supaya kita minta maaf kepadanya dan tak jadi kita berdosa, ya. Jadi alasan ke rumahnya, tahu dalam berjamaah ini salah tidak maaf, banyak buruk, banyak sikap salah, atau kita sebutkan apa salah kita, ya. Itu caranya. Jadi introspeksi diri itu sangat penting
ya bagi setiap kita, supaya kita tahu bahwa amal kita itu sempurna atau tidaknya. Mengingatkan kita untuk masa yang akan datang agar kita lebih berhati-hati beribadah ini. Ibadah ini sangat gampang, tidak susah, ya, tapi sangat gampang pula habis amal ibadah kita itu dengan cara mulut kita, lidah kita. Nama sekarang ini gunjing ini ya, atau fitnah ini ya, bisa saja melalui HP. Coba kita baca HP, ada di situ menjelek-jelekkan seseorang atau menjelek-jelekkan pemerintah, itu termasuk kita ikut serta kalau kita ikut men-share-kannya kepada orang lain. Kita baca ya, kita jangan sampai kita sampaikan kepada orang lain, tapi kita sudah ikut dengan kita. Ya, benar berita yang kita terima itu kita jatuh ke riba, tidak benar, tidak fakta, jatuh ke fitnah. Kalau benar itu riba, dua-duanya mendapat dosa besar. Itulah dosa yang tidak bisa kita sadari. Apalagi kita berbuat dosa itu kepada orang yang tidak kita kenal, tak tahu sama sekali kemana kita mau minta maaf. Sebenarnya Allah bisa memaafkan dosa kita kalau berhubungan dengan Allah. Hanya salat tinggal dari kita selama ini, banyak meninggalkan salat waktu kita masih muda. Sekarang kita sadar-sadarnya ya, dan bisa kita mampu tidak pun kalau langsung kena itu urusan dengan Allah. Tapi kalau urusan dengan manusia, sebelum kita diberi maaf oleh manusia itu sendiri, ya Allah kita akan bisa mengampuni. Na'udzubillah min dzalik. Ini juga dengan hati. Hati ini bisa membawa dosa kepada kita dan bisa mendatangkan pahala kepada kita dan bisa mendatangkan ilmu yang banyak kepada kita. Mudah-mudahan ya kita yang hadir ini dapat suatu rahmat dan barakah dan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir bulan yang sangat mulia ini, yaitu malam Lailatul Qadar. Amin amin ya rabbal alamin. Hanya sekian saja dari saya.